Udah di record, suaranya nggak ada. Jangan sedih Putri, nggak ada suaranya. Tuh Putrinya sedih, nggak ada suaranya. Putri, nggak ada suaranya Putri. Tuh, halo, kemana suaranya? Yang lain dengar nggak? Apa Putri bilang? Yahya dengar nggak Yahya? Bayamus. Suaranya kecil Ustadz, terus juga kayak keras-keras gitu. Kecil apa nggak dengar? Kecil banget. Oh, saya nggak denger ya malah. Mungkin udah ini kali ya, tua kali. Agak budi nih, budek dikit. Afwan Ustadz, Ana yang gantiin Putri Ustadz. Jadi Ya, tuh silakan. Putri, Putri baru Wahaikum dengar bi suara. tahiyatin Islam, tahiyatin Iya. min billahi mubarakatuh thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sebelumnya, selamat sore kepada teman-teman semua dan Ustadz Cakam. Ya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konsep makna dan pandangan para ahli. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Putra Torik, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Beserta teman-teman saya dari kelompok 2 ada Abdurrahman, Abdullah Hamam, Andrew Putra Bakri, Fathaila Anwar, Iza Nisa, dan Putri Nurrahma. Ya, Afwan Putri masih hitam tampilan. Oke, boleh di next. Ayo next. Nextnya diem aja. Oke, di slide pertama ini kita akan bahas konsep makna yang ditinjau dari pendapat para ahli yang akan dijelaskan untuk poin 1 dan 4 kepada Abdurrahman. Kepada Abdurrahman dipersilahkan. Ya, yang pertama konsep makna ditinjau dari pendapat para ahli. Di sini ada menurut Ullmann 1972, yakni apabila seseorang memikirkan maksud dan dari perkataan seseorang sekaligus rujukannya atau sebaliknya, maka akan lahirlah makna. Jadi makna itu merupakan gabungan dari maksud dan perkataan. Makna ini bisa saja berbeda dengan perkataan sebenarnya, tidak terlalu sama. Next. Selanjutnya ada dari pendapat ahli Harun Bibi dalam Sudariyat 2009 menjelaskan bahwa makna merupakan apa yang kita artikan atau dimaksudkan oleh kita. Menjelaskan bahwa makna merupakan pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri
Dan juga makna punya arti atau dan maksud. Ya. Ya, selanjutnya menurut Daja Sudarma menjelaskan bahwa makna merupakan pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Terus menurut Purwa Darminto menjelaskan bahwa makna itu arti atau maksud dan tujuan. Oke, untuk poin kelima dan 6 akan dijelaskan oleh Fathahillah Anwar. Kepada Fathahillah Anwar dipersilakan. Baik, terima kasih Torik. Selanjutnya ada poin kelima, yakni pendapat dari Ferdinand de Saussure dalam bukunya Abdul Khair. Jadi Ferdinand de Saussure ini berpendapat bahwa makna itu merupakan konsep yang dimiliki oleh suatu tanda linguistik. Ferdinand de Saussure membagi makna menjadi dua tipe utama dalam teorinya tentang tanda linguistik. Tipe yang pertama itu ada signifi, yaitu konsep mental atau makna yang terkait dengan tanda. Sedangkan yang kedua, signifian, yaitu bentuk fisik atau suara yang digunakan untuk merepresentasikan konsep mental tersebut. Jadi konsep yang pertama itu ada kaitannya dengan tanda atau simbol, sedangkan konsep yang kedua itu ada kaitannya dengan fisik atau suara yang digunakan untuk merepresentasikan konsep mental tersebut. Next. Selanjutnya ada pandangan dari Charles Priest seperti yang dikutip dalam Blanky. Di sini dia memberikan 7 varian pandangan tentang makna. Yang pertama itu ada makna adalah pemahaman pengungkapan bahasa. Maksudnya itu adalah makna merujuk pada pemahaman atau arti dari apa yang disampaikan melalui bahasa. Ini mencakup pemahaman terhadap kata-kata, frasa, kalimat, atau wacana dalam konteks tertentu. Jadi seandainya kita berbahasa dan kita berbicara kepada sesama penutur bahasa, dan orang itu memahami apa yang kita sampaikan, ya, itu artinya makna adalah pemahaman pengungkapan bahasa. Kemudian di poin yang kedua, makna merupakan pemahaman penerima pesan terhadap ujaran. Ini mengacu pada bagaimana penerima pesan ini memahami apa yang disampaikan oleh pembicara melalui bahasa, baik secara langsung maupun secara tersirat, sebagaimana yang tadi dijelasin di awal. Kemudian yang ketiga, makna adalah maksud dari ujaran. Makna juga mencakup maksud atau tujuan di balik apa yang dikomunikasikan oleh pembicara. Ini bisa berupa informasi, permintaan, perintah, atau ekspresi perasaan. Jadi ketika kita berkomunikasi dan kita memiliki suatu tujuan apa yang kita komunikasikan, nah itu juga dapat dikatakan sebagai makna gitu. Ada yang tersirat, juga ada yang tersurat. Kemudian poin yang keempat, makna adalah hubungan antar gagasan yang dibahasakan. Ini menunjukkan bahwa makna tidak hanya terkait dengan kata-kata, frasa secara individual, tetapi juga dengan bagaimana gagasan-gagasan tersebut terkait dan disampaikan melalui bahasa. Selanjutnya ada poin kelima. Makna merupakan respon suatu stimulus. Makna bisa dianggap sebagai respon atau interpretasi terhadap stimulus yang diterima oleh penerima pesan. Ini mencakup bagaimana pesan diproses dan dimaknai oleh penerima. Kemudian poin keenam ada makna merupakan denotasi, penilaian, dan sikap yang diserap oleh penerima pesan. Jadi makna tidak hanya terbatas
pada arti literal atau denotatif, tetapi juga mencakup penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh penerima pesan serta sikap yang mungkin ditunjukkan terhadap pesan tersebut. Kemudian yang ketujuh, makna merupakan seluruh tahapan dalam proses komunikasi termasuk aspek emotif dan evaluatif. Ini menunjukkan bahwa makna tidak hanya terkait dengan isi pesan secara langsung, tapi juga melibatkan aspek-aspek emosional, evaluatif, dan kontekstual dalam proses komunikasi. Contoh, ketika seseorang berkata, "Saya lapar," makna dari ujaran tersebut melibatkan pemahaman bahwa orang tersebut merasa lapar gitu, dan mungkin ingin makan sesuatu. Selain itu, makna juga bisa melibatkan penilaian atau evaluasi penerima pesan terhadap pernyataan tersebut, seperti misal simpati terhadap rasa lapar orang tersebut. Okay, next. Nah, dari penjelasan-penjelasan atau pandangan-pandangan para ahli terkait konsep makna, tentunya konsep makna dari apa yang mereka sampaikan itu berbeda-beda gitu. Konsep makna kalau misalnya mau dibilang gitu secara kata itu sangat luas gitu. Tidak ada batasan kalau kita ngomongin tentang makna. Makna yang disampaikan oleh para ahli juga berbeda-beda tergantung bidang yang mereka tekuni gitu. Fisikawan ataupun matematikawan yang berpendapat tentang makna, mungkin mereka mengemukakan pendapat yang berbeda gitu. Bukan hanya para ahli aja, kita pun sebagai orang-orang yang misal biasa, ketika kita berpendapat tentang makna juga pendapat kita tentunya berbeda gitu. Karena ketika orang itu sudah bisa berbahasa dengan baik, kemudian dia memiliki ide, dia memiliki konsep atau gagasan, itu artinya dia juga sudah bisa gitu memiliki pendapat pribadi tentang makna. Tapi dari seluruh konsep-konsep yang ada, menurut para ahli tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makna merupakan hubungan antar kata, konsep, gagasan terhadap hal, benda, objek yang dirujuk. Agar lebih jelasnya bisa dilihat di ini nih, gambar ada nih. Kita punya konsep atau gagasan tentang hewan, seperti gambar pada objek. Kemudian agar lebih dipahami, agar lebih mudah dipahami, maka kita simbolkan atau istilahkan objek tersebut sebagai kucing. Ini sebelah kanan ada gambar objek nih. Kita istilahkan dengan gambar kucing. Istilah kucing dengan objek itu tidak memiliki hubungan langsung gitu. Ibarat kita menemukan sesuatu hal yang baru, dan hal yang baru itu belum memiliki nama. Kemudian kita mau menamakan sesuatu yang baru tersebut dengan nama kita. Tentunya kan nggak ada hubungannya antara nama kita dengan sesuatu tersebut gitu. Sebagaimana istilah kucing tadi dengan objek itu kan nggak ada hubungannya gitu. Yang memiliki hubungan langsung yaitu objek dengan gagasan, dan gagasan dengan simbol. Adanya istilah berasal dari objek yang diberi gagasan. Jadi istilah kucing ini itu awalnya gagasan gitu. Mungkin namanya ada yang berpendapat ini kucing, atau mungkin di daerah ada yang nyebutnya bukan kucing nih, tapi apa yang lain gitu. Jadi istilah berasal dari objek yang diberi gagasan. Oleh karena gagasan tiap daerah berbeda, maka objek tersebut dapat diistilahkan berbeda gitu. Di Inggris ini namanya bukan kucing gitu, tapi namanya cat. Kalau misalnya kita mau bikin nama sendiri, itu nggak apa-apa. Misal di sekitar kita nyebutnya kucing, tapi kita nyebutnya yang lain, ya itu nggak apa-apa. Itu gagasan kita berarti. Selanjutnya. Selanjutnya ada konsep makna. Selanjutnya ada hakikat makna yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Fatah. Selanjutnya ada yang namanya konsep makna, yang dimana ini ditinjau dari hakikat makna melalui 3 pendekatan.
Nah, tiga pendekatan ini ada pendekatan konseptual, komponensial, dan operasional. Nah, untuk pendekatan konseptual dan pendekatan komponensial akan dijelaskan oleh Abdul Hamam. Pada Abdul Hamam dipersilakan. Oke, syukron. Ya, sebelum masuk ke pendekatan, izin menambahkan ya, makna sebuah kata tidak selalu dapat dijelaskan dengan kata atau definisi sederhana. Jadi terkadang itu definisi makna itu sendiri memerlukan pemahaman kata-kata lain. Selain itu, sebuah kata dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Terus sebagai contohnya, ada di penjelasan berikutnya itu, ntar ada kata ayah, bapak, gitu. Sekarang pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual menyatakan bahwa setiap satuan ujaran atau leksem atau kata pada dirinya secara inheran telah terkandung suatu konsep, gagasan, ide atau pemikiran mengenai sesuatu yang ada, terjadi, berlangsung atau yang dilakukan dalam dunia nyata. Pendekatan ini berawal dari teori yang dilontarkan Bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 bahwa setiap tanda linguistik atau bahasa Prancisnya signe linguistique terdiri dari dua komponen yaitu penanda atau Prancis signifian dan tanda atau Prancis signifi. Yang dimaksud dengan penanda adalah wujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan petanda adalah konsep gagasan, ide atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu. Next. Nah, penanda ini contohnya. Di sini berupa deretan fonem, ya, a atau koma atau u atau koma atau ya d atau koma dan a. Ya. Terus kalau petanda itu berupa konsep sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai mengacu pada sebuah referen suatu yang ada di dunia nyata, yakni seekor kuda. Yang kedua, pendekatan komponensial berteori bahwa makna yang dikandung setiap kata itu dapat dianalisis atau diuraikan atas sejumlah ciri atau komponen yang membentuk makna kata itu secara keseluruhan. Analisis komponen makna ini dapat digunakan untuk membedakan makna kata-kata yang disebut bersinonim. Dalam sejarah studi linguistik, analisis komponen makna ini digunakan untuk menguji keberterimaan sebuah kalimat dilihat dari segi semantik, tanda plus atau yang artinya itu berarti memiliki ciri atau komponen makna itu. Tanda min berarti tidak memiliki ciri makna dan tanda plus min ya atau kurang lebih itu bisa memiliki juga bisa tidak. Lanjut. Ini contohnya bapak. Jadi yang kata plus itu kan yang memiliki makna. Bapak itu ya di situ bisa manusia, bisa orang dewasa, bisa punya anak atau sapaan dari anak untuk orang tua laki-laki ya walaupun dia belum punya anak atau juga sapaan terhadap orang laki-laki lain ya ya yang tadi belum punya anak. Kalau ayah itu maknanya bisa berciri manusia atau dewasa atau punya anak atau sapaan dari anak untuk orang tua laki-laki atau sapaan terhadap orang laki-laki lain. Nah ini sama.
contoh kalimatnya nanti ya maknanya, contoh kalimatnya kami mohon kesediaan dalam sebuah teks atau dalam sebuah kalimat, kami mohon kesediaan Bapak Lurah untuk membuka pertemuan ini. Ya, kalau dengan kata ayah dalam teks atau kalimat, kami mohon kesediaan ayah lurah untuk membuka pertemuan ini. Nah, itu nggak bisa. Ya karena eh, bapak dan ayah itu tadi ya yang di atas berciri makna, tetapi ada perbedaan. Kalau bapak itu cakupannya lebih luas, bisa untuk siapa saja, bisa guru, orang tua, orang lain. Tapi kalau ayah lebih menyentuh daripada bapak, lebih orang tua kandung contohnya. Ya, kalau misal chat ke dosen, kita kalau misal chatnya ke dosen gitu kan nggak mungkin kalau misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, ayah cakam gitu kan, kan nggak pasti gitu. Yang benar kan Assalamualaikum, selamat pagi, bapak Ustadz cakam gitu, kayak gitu. Nah, terus juga ada lagu yang Lagu judulnya apa? Ayah, ya, yang judulnya Ayah, ya. Nah, itu lebih mengena karena kalau diganti bapak mungkin maknanya eh, lebih kemana-mana gitu. Lanjut, next. Nah, ini contoh yang kedua, rumah, hotel, wisma, dan istana. Yaitu bercirinya bangunan tempat tinggal dan manusia. Ya, karena ditempati manusia. Terus kalau kandang, ya, tidak memiliki berciri makna bangunan tempat tinggal dan juga tidak manusia. Karena kandang itu biasa yang berciri makna untuk hewan. Nah, ini ada gambarnya sebelah kanan. Terus kalau rumah itu berciri ya plus tadi berciri ya tempat tinggal tetap. Terus kalau hotel eh, tanda min berarti tidak berciri tempat tinggal tetap. Kalau istana di sini berciri kepala negara. Contohnya yang tengah, kalau rumah hotel Wisma itu tidak berciri kepala negara. Boleh di next. Ya, Piamang. Iya, cukup. Eh, Selanjutnya akan saya beri kepada MC. Oke, syukron Hamam. Untuk contoh ketiga dan seterusnya akan dilanjutkan kepada Andrew Putra Bakri. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk contoh selanjutnya dari pendekatan eh, yang tadi adalah nenek makan dendeng. Eh, Nenek berciri makna manusia karena penampakan tubuhnya adalah wujud manusia dan sebagai makhluk hidup yang butuh makan untuk bertahan hidup. Lalu contoh kalimat yang selanjutnya ada kucing makan dendeng. Kucing makan dendeng itu tidak berciri manusia karena penampakan tubuhnya itu adalah wujud hewan. Nah, tetapi hewan tersebut adalah makhluk hidup yang membutuhkan makan dan dendeng termasuk dari makanan untuk makhluk hidup bertahan. Lalu contoh kalimat yang ketiga ada nenek membaca koran. Eh, Nenek membaca koran tepat berciri makna manusia karena manusia memiliki akal pikiran yang membuatnya sanggup untuk membaca. Lalu contoh kalimat yang terakhir ada kucing membaca koran. Nah, ini tidak tepat berciri makna manusia karena kucing tidak memiliki akal pikiran yang membuatnya sanggup untuk membaca. Oke, next.
Nah, sekarang masuk ke subbab ketiga, yaitu pendekatan operasional. Berpendapat bahwa makna sebuah kata sangat tergantung pada konteks atau kalimat di mana kata itu digunakan. Nah, mari kita lihat contohnya, teman-teman. Oke, next. Nah, di sini ada makna kata mengambil, contohnya mengambil. Nah, yang pertama nih contohnya. Semester ini saya belum mengambil mata kuliah sintaksis. Lalu contoh yang kedua, saya tidak punya pilihan selain mengambilnya. Lalu yang ketiga, dia bermaksud mengambil gadis itu menjadi istrinya. Lalu yang selanjutnya, sedikit pun saya tidak mengambil untung. Lalu yang selanjutnya ada, kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Lalu yang selanjutnya ada, saya akan mengambil gambar peristiwa bersejarah itu. Dan yang terakhir, diam-diam dia mengambil buku itu dari tasmu. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Semua ini memiliki kata mengambil. Apakah maknanya benar-benar mengambil? Boleh next. Nah, ini adalah makna yang sebenarnya dari kata mengambil. Yang tadi semester ini saya belum mengambil mata kuliah sintaksis. Itu makna di balik kata mengambil itu ada mengikuti. Semester ini saya belum mengikuti mata kuliah sintaksis. Lalu yang kedua, di balik kata mengambil memiliki makna menerima, yaitu kalau dibaca sesuai konteks kalimat, saya tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Lalu yang ketiga, dia bermaksud menjadikan gadis itu menjadi istrinya. Nah, kata mengambil di kalimat sebelumnya memiliki makna menjadikan. Lalu yang selanjutnya, sedikit pun saya tidak memperoleh untung. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya itu suatu kata itu tergantung pada kalimat, konteks kalimatnya. Seperti contoh-contoh tersebut. Boleh di next. Nah, sekarang kita ambil kata dari jatuh. Adik jatuh dari pohon nangka. Nah, yang kedua ada, contoh yang kedua adalah diam-diam dia jatuh cinta pada adikku. Nah, yang ketiga ada contoh kalau harganya jatuh lagi, kita akan bangkrut. Nah, yang selanjutnya dia jatuh lagi dalam ujian bulan lalu. Dan yang terakhir, akhirnya kota itu jatuh ke tangan Israel. Dan makna sebenarnya adalah, di next boleh. Nah, ini adalah makna di balik kata jatuh. Jadi sebenarnya jatuh itu ya jatuh dari atas ke bawah. Cuman kalau misalnya dimasukkan ke dalam konteks kalimat itu bisa berubah menjadi seperti ini. Adik jatuh dari pohon nangka. Maksudnya adalah ya apa? Yang pertama ini memang real maknanya jatuh. Lalu yang kedua, diam-diam dia jatuh cinta pada adikku. Diam-diam dia menjadi jatuh cinta pada adikku. Lalu yang ketiga, kalau harga jatuh lagi, kita akan bangkrut. Maksudnya itu adalah turun atau merosot. Lalu yang selanjutnya ada dia jatuh lagi dalam ujian bulan lalu. Maknanya adalah gagal. Dan yang terakhir adalah akhirnya kota itu jatuh ke tangan Israel. Artinya adalah dikuasai. Jadi tidak serta-merta makna itu adalah makna itu. Jadi tergantung pada konteks kalimatnya. Begitu teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep makna dan pandangan para ahli. Ya, ya. Terus habis itu ada ragam makna. Nah, konsep makna ini ada beberapa ditinjau dari ragam makna. Ada 8 ya. Yang pertama dari poin 1 sampai ke 4 akan dijelaskan oleh Ijah Nisa. Pada Ijah dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan. Konsep makna ditinjau dari beberapa ragam makna. Sebelumnya, menurut Haier pada tahun 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya, makna dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatikal. Sedangkan berdasarkan ada atau tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem dapat dibedakan adanya makna referensial dan makna non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif. Selanjutnya, berdasarkan ketepatan maknanya, dikenal makna kata dan makna istilah, atau makna umum dan makna khusus. Kemudian berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain, dapat disebutkan adanya makna-makna asosiatif, afektif, etimologi, dan sebagainya. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, makna leksikal adalah makna-makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata atau makna yang sesuai dengan referennya. Makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita menurut Haier tahun 1994. Makna leksikal biasanya dipertentangkan dengan makna gramatikal. Kalau makna leksikal ini berkenaan dengan makna leksem atau kata yang sesuai dengan referennya, maka kebalikannya makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Oke, boleh di next. Nah, ini contohnya ya, makna leksikal. Sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tifus. Contoh pada kalimat tikus itu mati diterkam kucing. Atau panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Kemudian untuk makna gramatikal, batu sebesar itu terangkat juga oleh adiknya. Makna kata ter berarti dapat atau sanggup. Ini gambarnya, contohnya. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidaknya referen atau dari kata-kata tersebut. Bila kata-kata mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut kata bermakna non-referensial. Contohnya ada meja. Meja ini bermakna referensial karena meja mempunyai referen, yaitu sejenis perabotan rumah tangga yang biasa kita sebut sebagai meja. Lalu selanjutnya contohnya kata karena. Kata karena ini termasuk ke dalam makna non-referensial karena kata karena tidak mempunyai referen atau sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Jadi kata karena ini harus diikuti oleh kata-kata lain untuk maknanya supaya jelas. Mungkin segitu, boleh di next. Nah, selanjutnya makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ini pada dasarnya sama dengan makna referensial, menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Oleh karena itu, makna denotasi ini sering disebut sebagai makna yang sebenarnya. Ini menurut Haier tahun 1994.
Misalnya, pada kata perempuan dan wanita, kedua kata itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa dan bukan laki-laki. Selanjutnya, makna konotatif. Makna konotatif ini kebalikan dari makna denotatif. Makna konotatif berarti makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Umpamanya kata kurus pada contoh di atas itu berkonotasinya netral, tetapi kata ramping sama aja, sinonim dari kata kurus, memiliki konotasi yang positif, yaitu nilai yang lebih enak gitu didengar, kayak orang akan senang kalau dikatakan ramping. Sebaliknya, ada lagi sinonim dari kata kurus, kata krempeng, yang sebenarnya juga sama aja sama kata kurus dan ramping itu, tapi konotasinya ke arah yang negatif. Nilai rasa yang tidak enak, orang akan tidak enak atau nggak akan suka kalau dikatakan krempeng ketimbang dibilang ramping. Seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada makna kata dan makna istilah. Perbedaan makna kata dan makna istilah ini berdasarkan makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimat atau konteks situasi. Berbeda dengan kata, istilah mempunyai makna yang sangat jelas, yang pasti, yang tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks, tapi hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Nah, ini contohnya tangannya luka kena pecahan kaca. Ini perbedaan antara makna kata dan makna istilah. Yang kedua, lengannya luka karena kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat tersebut bersinonim atau maknanya sama. Namun dalam bidang kedokteran, kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Kalau tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari. Sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Jadi penggunaannya meskipun sering bersinonim sama, tetapi di dalam beberapa situasi, terutama pada bidang keilmuan, itu dianggap berbeda. Sekian dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Iza Nisa. Oke, kita lanjut ke poin kelima sampai ke 8. Yang pertama itu ada makna idiomatikal dan peribahasa. Makna idiomatikal adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Nah, beda dengan idiom. Peribahasa ini makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi di antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Jadi kalau idiomatikal ini ujaran yang tidak dapat diramalkan gitu, yang tidak dapat dicari gitu. Berbeda dengan peribahasa, nah kalau peribahasa ini masih dapat ditelusuri atau dilacak maknanya gitu. Nah, contoh dari idiom adalah membanting tulang dengan makna bekerja keras. Meja hijau, ini yang sering kita dengar, yaitu maknanya pengadilan. Nah, peribahasa yang sering kita dengar juga seperti anjing dengan kucing, yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Nah, makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi
tidak pernah damai. Ya, boleh dilanjut? Nah, kemudian ada makna kiasan. Kok diem? Afwan, Ustaz lagi diperbaiki Ustaz slide-nya. Oh iya, iya, iya. Siap. Ya, makna kiasan. Nah, istilah arti kiasan ini digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa, baik kata, frasa, ataupun kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, arti leksikal, arti konseptual, atau arti orientatif, itu disebut arti kiasan. Nah, contohnya seperti apa makna kiasan? Contohnya tuh seperti putri malam, raja siang. Ya, untuk putri malam ini bisa bermakna bulan dan raja siang itu maknanya matahari. Ya, boleh dilanjut. Nah, kemudian ada makna asosiatif. Makna asosiatif ini merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seorang jika mendengar kata tertentu. Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seorang. Oleh karena itu, makna asosiatif ini terutama dikaji di bidang psikolinguistik. Makna denotatif villa adalah rumah peristirahatan di luar kota. Selain maknanya denotatif, itu bagi kebanyakan orang Indonesia, villa juga mengandung makna asosiatif gunung, alam, pedesaan, sungai, bergantung pada pengalaman seseorang. Ya, boleh dilanjut. Nah, yang terakhir itu ada makna etimologis. Nah, makna etimologis ini makna yang berkaitan dengan asal-usul kata atau perubahan makna kata dilihat dari aspek sejarah kita. Nah, etimologis ini maknanya nih bisa dicari ya gitu, melalui asal-usulnya dari aspek sejarah. Contohnya, makna etimologis dari negara kita Indonesia yang memiliki sejarah yang seperti pada digambar di samping. Yang ada tuh asal mula nama Indonesia. Nah, itu ada sejarahnya. Ya, boleh di next. Ya, syukran ala itimamikum. Ya, syukran. Ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Selanjutnya jika ada pertanyaan dipersilakan.
kepada Yahya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya terkait submateri tentang makna gramatikal. Nah, kalau di sini kan contohnya makna gramatikal itu eh, kata angkat ya. Ketika dia beribu hanter, maka akan menghasilkan makna lain seperti itu. Nah, ini kan contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, bisakah berikan contoh dalam bahasa Arab tentang konsep makna gramatikal? Toh, apakah sudah jelas pertanyaan saya? Apa maksudnya contoh bahasa Arab dalam makna gramatikal ya? Iya, jadi kan kalau yang di PPT ini kan dia contohnya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi yang saya minta itu contoh dalam bahasa Arabnya gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Pada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo, ayo, ayo. Sepi. Ayo kok sepi. Pada kemana? Amam? Pada kemana nih orangnya sepi? Sepi, bro. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adli.
Nah, tadi pertanyaannya, contoh bahasa Arab dalam makna gramatikal. Betul tidak? Iya benar. Oke, dalam makna gramatikal, dalam contoh bahasa Arab, contohnya yang saya cari ya, itu ada kata kerja nasoro. Nah, nasoro ini dia mengikuti bentuk fa'ala gitu, yang artinya ini menolong atau membantu. Dalam contoh kalimatnya, al al jaisu nasoro asya'bah, yang artinya tentara menolong rakyat. Nah, terus habis itu yang sudah kami cari, kata nasoro yang mengikuti bentuk fa'ala, yang juga berarti menolong atau membantu. Contoh kalimatnya, al-mu'allimu nasoro tullab, yang artinya guru menolong murid-murid. Nah, habis itu kata kerja nasoro ini juga bisa diikuti oleh bentuk fa'il yang menjadi na yang menjadi nasoro, yang menjadi nasiru. Contoh kalimatnya, al-mujtami'u nasirul fuqara, artinya masyarakat menolong orang-orang miskin. Ya, itu salah satu contoh dari kelompok kami. Apakah sudah terjawab? Iya sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Eh, di di kesempatan terakhir ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya bahwasannya pengertian makna menurut para ahli kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya makna merupakan hubungan antara kata, konsep atau gagasan, dan hal atau benda atau objek yang dirujuk. Kata yang sama atau kalimat yang sama bila digunakan pada situasi atau konteks yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda pula. Makna sebuah kata tidak selalu dapat dijelaskan dengan kata atau definisi sederhana. Terkadang definisi itu sendiri memerlukan pemahaman kata-kata lain. Selain itu, sebuah kata dapat mewakili makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud makna, kita dapat melihat dari beberapa pendekatan. 3 dari sekian banyak pendekatan itu adalah pendekatan konseptual, pendekatan komponensial, dan pendekatan operasional. Menurut Kerr tahun 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya, dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya referen itu sebuah kata atau leksem dapat dibedakan adanya makna referensial dan makna non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif. Berdasarkan ketepatan maknanya itu dikenal makna kata dan makna istilah, atau makna umum dan makna khusus. Kemudian berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain dapat disebutkan adanya makna-makna asosiatif, kolokatif, reflektif, idiomatik, dan sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum Nur Izzah? Putri Nur Izzah, Ustaz. gimana Izzah? Udah selesai belum? Udah, Ustaz.
Oh, udah. Ya, bagus nih, terima kasih ya. Tapi sayangnya nggak ada yang menyentuh satupun hubungannya dengan terjemah ini. Ya, jadi Anda membahas konsep makna. Ini kan kajiannya kajian terjemah. Ya, jadi otomatis Anda harus mengaitkan ya dengan keterampilan menerjemah. Ya, jadi berikanlah contoh-contohnya ya, contoh-contohnya ketika Anda menerjemahkan gitu ya. Tadi ada di apa namanya berbagai macam makna misalnya kan ada makna apa tadi ya. Nah, sekarang coba kita sedikit apa namanya sedikit atau banyak ya. Kita sedikit menyinggung eh ini dengan ini apa namanya sesuatu yang sederhana saja apa namanya teks-teks sederhana yang Anda secara arti sudah tahu artinya semuanya ya tapi Anda mesti tahu bahwa setiap kosakata itu ternyata ada asal muasalnya ya. Ya, ini ada judul ya ada judul dari apa namanya sebuah bacaan ya Al-imtihanatu al-madrasiyatu muskilatun alamiyah. Ya, muskilatun amaliyah. Nah, bagaimana makna itu secara konsep ya di dalam menerjemahkan itu bisa dipahami. Ya, tadi ada beberapa dikemukakan oleh teman Anda konsepnya, lalu fungsinya dalam menerjemahkan seperti apa? Ya kan, coba kita lihat di sini kan. Ini sebuah teks yang sudah berbaris ya, artinya ada harokatnya. Tentunya Anda bisa tahu artinya, ya tahu artinya gampang, ini bahasa gampang. Cuman coba sekarang sedikit dielaborasi dari sisi makna, kemudian apa namanya, bagaimana makna itu mempunyai kedekatan dengan apa namanya keterampilan atau proses penerjemahan ya ini nanti ada bahasanya ada tiga hari makanya ada tiga pertemuan ya makanya sangat-sangat menentukan ya sangat-sangat menentukan makna ini di dalam penerjemahan. Anda bisa salah menerjemahkan gara-gara apa namanya tidak memahami konteks makna, tidak memahami makna sebenarnya, tidak memahami makna idhofi ya. Makna idhofi itu makna alternatif ya. Tidak memahami makna siyak ya, makna konteks ya. Nah, di situ bagaimana makna itu ya bisa berfungsi atau bisa menjadikan hasil terjemahan itu baik ya khususnya bagi Anda yang apa namanya masih dalam tahap belajar ya, dalam tahap belajar itu eh, Anda harus memulainya ya dengan mengerti setiap setiap asal muasal kata itu sendiri. Dari pengalaman saya, misalnya kemarin semester kemarin itu saya mengajar terjemah 2. Kemarin saya mengajar terjemah 2. Saya ada tugas kepada mereka menerjemahkan sebuah buku. Ya, menerjemahkan sebuah buku. Hasilnya apa? Ya, hasilnya terjemahannya bagus. Nah, tetapi ketika giliran saya suruh maju dan apa namanya presentasi, ternyata mereka nggak tahu artinya satu persatu. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ternyata mereka sangat bergantung, ya, sangat bergantung pada aplikasi. Ya. Sangat bergantung pada aplikasi. Sehingga potensi yang ada dalam diri Anda itu nggak tumbuh berkembang. Ya. Potensi dalam diri Anda itu nggak tumbuh berkembang. Kenapa nggak tumbuh berkembang? Karena
saya lihat terjemahannya bagus, ya kan? Kita coba tanya nih, ini sebagai apa, ini artinya apa, gitu. Nggak tahu artinya. Ya, nah itu kemarin saya ngajar terjemah dua. Ya, artinya Anda bolehlah bergantung sama apa minta bantuan bahasanya ya. Minta bantuan kepada aplikasi, Google Translate, atau boleh saja, boleh, nggak masalah, ya kan? Tapi itu hanya sebagai pembanding dari apa namanya, pembanding dari kemampuan kita menerjemah. Anda jangan buru-buru mencari hasil terjemahan dari Google, ya. Jangan buru-buru mencari terjemahan dari Google. Tapi coba terjemahkan dulu, ya. Coba terjemahkan dulu teks yang Anda pahami, lalu bandingkan, ya. Lalu bandingkan dengan hasil terjemahan yang ada di Google misalnya. Nah, Anda akan bisa melihat, ya kan, kemampuan Anda di dalam apa namanya, merekonstruksi hasil terjemahan. Tapi kalau tiba-tiba Anda langsung ke Google, ya kan, dan tidak tahu apa namanya, asal muasal kosakata itu, ya, Anda akan gimana ya, saya jadi nantinya nggak bisa lah, maksudnya gitu kan, nggak bisa menerjemahkan, hasilnya itu nggak bisa menerjemahkan. Tapi kalau Anda berangkat dari kosakata yang katakanlah tadi seperti contoh di sini kan, apa tadi di situ, al-imtihanatu, ya, al-imtihanatu al-madrasiyah. Nah, Anda harus tahu kata al-madrasiyah, kata ini adalah ismul makan, ya, ismul makan. Kenapa ismul makan? Ya, yang asli, makna aslinya adalah darasa yadrusu, artinya belajar. Ketika Anda tahu di sini ismul makan, artinya tempat belajar. Oh, tempat belajar itu di dalam istilah namanya apa namanya? Mana istilah namanya sekolah. Kata al-madrasah atau al-madrasiyah di situ karena sebagai apa namanya, sifat dari al-imtihanatu, maka di situ Anda akan mengartikan apa? Al-imtihanatu, imtihan, mungkin Anda tahu artinya ujian. Kenapa nggak diartikan ujian-ujian? Padahal di sini jamak. Karena konsepnya di situ adalah, ya, konsepnya di situ adalah semua ujian. Nah, maka tapi hasil terjemahannya tidak semua ujian. Ya, terjemahannya adalah ujian sekolah itu. Karena di sini bentuknya adalah jumlah mufidah, ada mubtada, ada khobar. Ya, ada mubtada, ada khobar. Nah, ujian sekolah itu muskilatun alamiah. Muskilatun alamiah. Nah, kata muskilah, ya, muskilah itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai mempunyai makna masalah atau problem. Nah, problem, ya. Anda harus tahu ya di kata muskilah itu problem. Kemudian alamiah. Alamiah, kata alamiah ini, ya, kalau Anda apa namanya coba jelaskan, ya. Kira-kira alamiah artinya apa, Putri? Hah? Putri masih bisa bersuara? Oh, nggak ada suaranya nih Putri ya. Sayang banget nih hari ini Putri nggak bisa bersuara. Ya, no voice. Ya. Kira-kira artinya apa Diana Susilawati? Alamiah. Hah? Apa Diana Susilawati ya? Jadi kita akan menghasilkan arti yang bisa dipahami oleh orang, ya. Tentu kita akan tadi sudah belajar kan, mana itu bisa kontekstual, ya, bisa referensial, ya, bisa apalagi tadi dijelaskan oleh teman Anda. Nah, sekarang kita mencoba menerjemahkan kata alamiah. Ini sebuah teks sederhana loh ya. Ya enggak ya? Ya, Ustaz, saya nerjemahinnya dengan universal. Ya. Oke, ya. Si Yahya menerjemahkan dengan kosakata universal, ya.
di dalam apa namanya kata alam, alam itu gimana dunia, ya, ya kan, dunia, ya, alam itu gimana dunia. Nah, sekarang si Yahya mengambil kosakata universal atau universal, ya. Mengapa? Mengapa si Yahya ini, ya, bisa eh, mengambil kata universal? Nah, tentu dari sana Yahya menggali, ya, kata alamiah itu berarti dunia, berarti umum, berarti apa, berarti masalah yang sudah awam dan seterusnya kan. Nah, sehingga di sini kata al-imtihanatu al-madrasiyatu muskilatun alamiyah bisa diterjemahkan menjadi ujian sekolah itu merupakan masalah atau problem universal, ya, problem yang bersifat universal. Anda mau bersifat universal atau langsung saja, ya, universal. Nah, oke, ya kan? Sekarang kita lanjut kepada teks berikutnya di bawahnya, kan? Teks berikutnya kan di sini, ya. Ada kata ini, hal yasluhu ta'limu biduniha. Hal yasluhu ta'limu biduniha, ya. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Sekarang coba Anda cari, ya, di kamus Anda, mungkin kamus Al-Ma'ani, kata soluha, ya, kata soluha, ya. Coba tampilkan ya kata soluha. Ini saya copot di sini, bisa kan? Yahya punya kamus, ya? Ya, Ustaz, sedang saya cari. Ya, sekarang coba diketikkan kata soluha artinya apa. Ya, Anda jangan buru-buru memaknai, ya, ketika Anda apa namanya belum paham misalnya. Lihatlah kamusnya. Ya, silahkan si Yahya untuk menampilkan kata soluha. Belum ada suaranya soal si Yahya. Suaranya Yahya, suaranya. Iya, Ustaz, sebentar, Ustaz. Ya, ya. Nah, coba dulu kan. Di situ ada apa namanya cocok, pantas, menyesuaikan, ya, membenahi. Nah, ketika Anda melihat kosakata itu, lalu, ya, coba ini kan bisa di screen mungkin kan. Saya ganti apa namanya ganti share screen, ya. Ini saya, ya kan. Oke. Alias lu ta'lim biduniha, ya, alias luhu at-ta'lim biduniha. Ya, alias luhu ta'lim biduniha. Ini sebuah teks lepas, ya, teks lepas yang apa namanya
bisa kita kaji, ya. Ayo coba. Kira-kira siapa yang mau menerjemahkan? Fathahila Anwar mungkin? Ayo. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Nah, nanti kita lanjutkan dengan wahal tu'addil imtihanatul ahaliyatu al-ghayata al-matlubata min. Ya. Ini saya besarkan lagi, mungkin bisa nggak ya? Oh, sudah nggak bisa saya besarkan. Coba. Oh, kecil. Saya besarkan coba. Iya. Saya besarkan sekali. Wahal yaslu ta'lim biduniha. Ini sebuah teks lepas. Ya. Ya, bisa kan? Coba terjemahkan Putri Nur Rohmah atau siapa, Siva Nadia, Zuniko, Andrew. Ana coba Ustaz. Ya, silakan. Dari yang mana Ustaz? Yang hal yasluhu. Iya, itu aja, jangan nggak sebanyak-banyak. Ya, hal yasluhu ta'limu biduniha. Apakah belajar itu bagus gitu tanpa adanya ujian? Iya, iya. Oke. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain mungkin? Anda Ustadz, izin. Ya, Rizka Putra At-Tariq. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Apakah pendidikan itu cocok tanpa adanya ujian? Iya, oke. Satu lagi mungkin dari ini Siva Nadia yang kelihatan kerudungnya aja dengan mata yang mengintip. Ya, Siva. Ustaz. Hal Ya. Hal yaslu ta'lim biduniha. yasluhu ta'lim biduniha. Apakah dia apakah pendidikan yang cocok? Apakah pendidikan cocok tanpanya? Pembelajaran apa ya? Ya, pusing kan? Ini sebuah terjemahan yang sangat simpel, sedikit, ya kan? Lalu rujuk kepada kamus Anda, ya kan? Lalu terjemahkan. Nah, dari sini kita belajar ya. Dari sini kita belajar yang nanti bisa menghasilkan sebuah terjemahan yang dipahami oleh orang. Gitu ya. Apakah pembelajaran cocok tanpa ujian? Bener nggak Ustaz? Lucu ya, ini lucu. Berapa sih queso? Iya, gimana? Gimana sih, Pak? Ini sebisa saya aja Ustaz. Apakah pembelajaran itu cocok tanpa ujian? Atau
jadi lebih baik tanpa ujian. Oh, jadi lebih baik tanpa ujian ya. Oke, sekarang kita lihat kan. Nah, di sini tadi si Siva ya ada kata lebih ya, ada lebih. Sementara di kosakata ini tidak ada unsur degree ya, tidak ada unsur apa namanya perbandingan ya. Tidak ada unsur ismu tafdhil, nggak ada kan? Hal yasluhu at-ta'lim. Nah, sekarang nanti kalau Anda belajar karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya, itu ternyata di bahasa Arab dan apa namanya bahasa Indonesia itu ada perbedaan ya. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti untuk menerjemahkan jumlah fi'liyah ya. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada jumlah fi'liyah, maka hasil terjemahnya atau diterjemahkannya dengan bentuk jumlah ismiyah. Sehingga yang diutamakan pembelajaran yang diutamakan apa namanya terjemahnya adalah failnya ya kan? Maka di sini apakah at-ta'lim itu bukan belajar ya, tetapi pembelajaran dari kata allama yu'allimu ta'liman ya. Kalau allama itu mengajar ya, jadi at-ta'lim itu pembelajaran. Apakah pembelajaran itu yasluhu? Tadi di sana diartikan ada arti cocok, ada arti yang lain apalagi ya baik ya memperbaiki. Nah, tapi coba kita lihat kan, apakah pembelajaran ya itu layak tanpa ujian? Nah, itu coba ya. Itu hasil terjemahan yang mungkin kira-kira lebih apa namanya lebih ideal kan? Apakah pembelajaran itu layak atau baik ya tanpa ujian? Nah, begitu ya. Nah, Anda harus tahu kata yasluhu at-ta'lim. Nah, begitu. Jadi karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu juga harus nanti kita akan belajar ya kan. Di situ Anda menerjemahkannya ketika jumlah fi'liyah harus dijadikan jumlah ismiyah. Hal at-ta'limu yasluhu misalnya uh, bidunil imtihan ya, bidul imtihanat seperti itu. Nah, di sini hal yaslu ta'limu biduniha, apakah pembelajaran itu layak atau baik ya tanpa ujian seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya kan kita sampai 16-20 ya. Wa hal tu'adil imtihanatu al haliyatu al ghayat al matlubata minha. Nah, sekarang apakah di sini ada kosakata susah kan nggak ada kan? Kosakatanya gampang kan? Atau kita cari dulu kamusnya. Ini coba Anda screen, misalnya Anda tulis misalnya wahal tuaddi al imtihanatu al haliyatu al ghayat al matlubata. Nah, coba tampilkan kamusnya siapa namanya si Yahya. Kata tuaddi ya, kata tuaddi. Kata al matlubah ya. Coba tampilkan di situ tuaddi dulu kan. Oke. Tampilkan siapa namanya si Yahya. Ya, artinya ada melakukan, melaksanakan, menyelesaikan. Yuaddi, yuaddi, jadi kan mengembalikan, serahkan. Nah, di sini adu, wa ada membayar, ya kan? Ada, ya, iya. Nah, oke, sekarang ini sudah tahu kan? Nah, sekarang coba kita lihat apalagi apa namanya teksnya lagi. Kita lihat teksnya lagi, ya. Nah, jadi Anda belajar terjemah itu selalu rujuk kepada kamus dulu. Rujuk kepada kamus dulu, ya. Karena makna leksikal itu adalah makna yang sangat apa namanya dasar untuk mengetahui sebuah makna. Anda larinya nanti akan kemana? Anda nanti akan tahu. Ya. Wahal tu'addi al-imtihanatul haliyah. Apakah? Nah, apakah apa? Ya, apakah
Kira-kira apa? Zuniko paham? Coba terjemahkan Zuniko. Ana nggak paham yang haliyahnya itu maksudnya Set. Oh, Coba aja Set ya. Ya, coba aja udah. Karena Ya, nanti Anda begini ya, Anda akan ketemu sebuah kosakata tanpa melihat kamus dari konteks. ya Gitu. Set. Ya, Ya apakah ujian itu dilaksanakan yang tujuannya itu gimana Set? pusing kan? Iya Nah, Set. itu dari pusing kita hari ini, kita belajar pelan-pelan ya. Nanti insya Allah kalau Anda mau rajin dan seterusnya, ya kan, insya Allah akan bisa, ya, bisa dengan mudahnya kan, dengan mudahnya. Yang penting Anda selalu merujuk kepada makna asli. Nah, nanti akan bisa menjadi ruhul lughah atau spirit of language-nya itu, ya, ruhul lughah, ya, itu akan muncul sendiri ketika Anda baca, ya kan. Kalau nggak ada arti, Anda lihat kamus, selalu gitu loh, ya. Itu belajar saya dulu selalu seperti itu. Ketika saya nggak, kalau sekarang kan gampang kan, ada semua kamus di tangan kan. Nah, saya selalu mencatatnya ketika saya selalu membawa buku di saku saya baca, ya, misalnya Hayatus Shohabah, saya baca di kamus di saku saya, itu selalu saya baca. Ketika ada kosakata yang tidak paham, saya selalu tulis. Dan saya selalu merujuk kepada kamus sehingga saya bisa menerjemahkan seperti itu. Ya. Nah, itu pelan-pelan, ya. Tapi lama-lama menjadi gampang. Ya, lama-lama menjadi gampang. Nggak ada yang susah, ya kan? Ada yang lain mungkin di sini sudah pada mau pulang, ini rupanya udah pada sepi ini kan. Coba masih berapa di sini? Masih berapa? Masih 36, tapi orangnya pada kemana nggak tahu nih. Iya, nggak tahu pada kemana orangnya. Udah pada sepi, ya. Iya, oke, nggak apa-apa lah, ya, nggak masalah. Albi, bisa Albi, ini Albi munculnya Albi. Bisa Albi menerjemahkan? Dikit-dikit, Sat. Ya, dikit-dikit coba dikit-dikitnya. Yang setelahnya, Sat, yang bawahnya. Iya, itu yang wahal tuaddi al-imtihanatu al-haliyatul ghayatal matlubata minha. Ini teks ada barisnya. Apakah ya Ya. ujian hal itu di keadaan ya? Maksudnya artinya ujian hari ini atau ujian saat ini ya? Ghayah matlubah. Mencapai tujuan yang diharapkan. Iya. Oke, berarti si Albi ini pintar kan? Albi ini. Nah, al-matlubah, si Albi ini menerjemahkan diharapkan. Padahal di situ secara kamus artinya dicari, diminta. Tolabayat lubu artinya minta atau mencari. Ya, tetapi si Albi menerjemahkannya diharapkan. Apakah ujian saat ini? Nah, sekarang Anda bisa mengganti kata sekarang menjadi saat ini. Al-haliyatu di mana sekarang? Al-haliyah di mana saat ini? Ya. Nah, ujian saat ini apakah bisa tambah bisa misalnya kan, karena nanti dalam penerjemahan itu ada penambahan atau pengurangan kan? Apakah ujian saat ini mampu misalnya mencapai, ya, tujuan yang diharapkan, tujuan yang diinginkan. Nah, dari hal-hal seperti ini yang kelihatannya mudah ternyata susah, ya. Nah, tetapi dari yang susah ini, ya,
Ketika Anda bisa melewatinya, insya Allah Anda akan bisa melewati yang apa namanya susah-susah, pasti akan gampang, ya pasti akan gampang. Apalagi nanti ketika ketemu dengan teks-teks yang tidak pakai apa namanya baris, ya tidak pakai baris. Anda bisa membaca al-imtihanatu, al-haliyatu, al-ghoyata, al-matlubata. Kenapa bisa membaca seperti itu? Karena kata ada, yu'addi ini adalah fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi itu yang butuh apa namanya maf'ul. Ketika di sini hanya ada fa'il, tentu Anda harus baca kalimat berikutnya atau kata berikutnya menjadi mansub. Karena dia sebagai maf'ul, maka dibaca al-ghoyata, al-matlubata. Itu ya, jadi pelan-pelan ya. Ini waktunya sudah habis rupanya. Kita mungkin bisa akhiri sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Kalau ada yang nggak mau nanya, ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang mau nanya ya. Ya wes lah, kalau sudah nggak ada yang mau nanya, kita akhiri saja sampai di sini dulu. Waktu kita pukul 16.20. Sampai di sini ya. Ya. Iya Ustadz. Iya. Jadi minggu depan itu masih ada apa namanya hubungan dengan makna, itu masih berkutat di situ aja ya, karena makna punya kontribusi besar dalam menerjemahkan ya. Minggu depan itu masih ada apa namanya peran dan analisis makna dalam penerjemahan, proses pemerolehan makna itu masih berkutat di situ aja dalam makna-makna itu saja. Bagaimana makna itu diperoleh, prosesnya itu masih berhubungan dengan makna, karena makna di dalam apa namanya kajian makna itu dalam penerjemahkan sangat apa namanya mempunyai fungsi yang sangat besar sekali. Oke, sampai di sini dulu. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.